Dino Pak, umah Nabi ro. Apa ya? Gak ulang ah. Kecil ah. Ulang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun al-amru bi ahadi asya'a muayyanatin kama fi kifaratil yamin. Inana yujibuhu ay ahada mubhaman indana wa huwa qadrul mushtaraku bainaha fi dhamani ayyi muayyanin minha li'annahu al-ma'muru bihi. Bermula amar dengan salah satu asya yang tertain. Amar dengan salah satu asya yang tertain. Sebagaimana barang pada kifarah yamin. Kifarah yamin maka diperintahkan untuk memberi makanan fakir miskin, untuk memberi pakaian fakir miskin, untuk memerdekakan lamin. Diperintahkan juga untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Sama dengan amar pada kafarah yamin adalah amar bi ahadi asya. Bukan diperintahkan 4 perkara tersebut, akan tetapi yang diperintahkan adalah salah satu dari 4 perkara tersebut. Yujibuhu itu mewajibkan, ia yang amar hu akannya salah satu mubhaman. Mewajibkan ianya amar akannya salah satu mubhaman secara mubham indana isi kita Asy'ariyah. Wahwa dan bermula dia yang mubham kadrul mushtaraku itu kadar mushtara. Kadar mushtara yaitu suatu perkara yang terdapat pada seluruh asya. Kadar mushtara adalah suatu perkara yang diperdapatkan pada seluruh asya. Wahwa kadrul mushtaraku bainaha, kadar mushtara bainaha di antaranya asya. Kadar mushtara bainaha di antaranya asya. Sama dengan kadar mushtara tersebut terdapat pada syai'in A, terdapat pada syai'in B, terdapat pada syai'in D, juga terdapat pada syai'in C, D, E, F. Fi zamani ayyin mainan minha, pada kandungan serimana tertain minha daripadanya asya. Kadar musyarak terdapat pada seluruh yang tertain. Pada A terdapat kadar musyarak, pada B sampai pada F terdapat kadar musyarak. Lianahu karena bahwa sungguhnya kadar musyarak ma'murun bih itu ma'mur bih. Karena yang menjadi ma'mur bih adalah kadar musyarak. Kadar musyarak diperdapatkan pada A, B, C, D, F. Sama dengan jika dia mengerjakan salah satu daripada A, B, C, D, F, sama dengan dia sudah mengerjakan kadar musyarak. Ketika dia sudah mengerjakan kadar musyarak, sama dengan dia telah mengerjakan ma'mur B. Maka gugurlah amar. Wakila dan dikatakan orang yujibuhu mewajibkan ianya amarhu akannya salah satu muayyanah yang tertain. Amar tersebut bukan mewajibkan mubham, bukan mewajibkan kadar musyarak. Sama dengan yang diwajibkan oleh amar adalah salah satu yang tertain, jelas tertain yang diwajibkan oleh amar. Berbeda dengan pendapat as-sah, pendapat indana, karena indana mewajibkan adalah salah satu yang mubham, bukan tertain. Sedangkan pendapat Ki mengatakan mewajibkan suatu yang tertain. Tertain indallahi ta'ala di sisi Allah Ta'ala. Ahadi asya tersebut adalah tertain di sisi Allah. Fa in fa'alal mukallafu muayyana fadzaka. Maka jika memperbuat oleh mukallaf maka yang tertain niscaya maka bermula dianya ma'mur bih itu zaka, demikian yang tertain. Apabila si mukallaf mengerjakan yang tertain tersebut di sisi Allah, maka itulah yang
makmur bih. Itulah yang makmur bih. Sama dengan si mukallaf tidak mengetahui yang mana yang tertain. Kebetulan si mukallaf mengerjakan sesuatu yang sudah tertain di sisi Allah. Sama dengan si mukallaf telah mengerjakan makmur bih. Oleh si mukallaf telah mengerjakan makmur bih secara kebetulan. Au fa'ala ghairaha minhu, atau memperbuat ia yang mukallaf akan selainnya yang tertain minha daripadanya asya-asya. Dia mengerjakan salah satu daripada asya tersebut bukan tertain. Jangan dia bukan mengerjakan makmur bih. Dia tidak mengerjakan makmur bih. Sakata bi fi'lihil wajib nisya gugur bihi dengan mengerjakannya ghair, mengerjakannya selain makmur bih wajib oleh wajib. Dia juga akan gugur wajib. Dia belum mengerjakan makmur bih. Akan tetapi walaupun dia belum mengerjakan makmur bih, dia sudah gugur wajib dengan sebab menjalankan selain makmur bih. Oke. Jelas? Oh, ma ke sawab ada juga ha? Sang hana wajib gugur. Sawab hana juga. Hana juga yang dapat ki sawab. Gugur wajib ke sawab hana juga. Hana sawab kena yang dapat mutadilah. Dapat mutadilah, dapat mutadilah. Mudah-mudahan hana sawab. Wakila dan dikatakan orang yujibuhu kadzalika. Pendapat yang kedua mewajibkan yang amarhu akannya salah satu kadzalika seperti demikian, yaitu yang tertain. Dengan yang pertama dan yang kedua sepakat bahwa amar tersebut mewajibkan sesuatu yang tertain. Bahwa dan bermula dianya yang tertain itu barang yang memilih akannya orang oleh mukallaf. Yang tertain tersebut adalah barang yang dipilih oleh mukallaf. Pendapat yang pertama, si mukallaf tidak mengetahui yang tertain. Pendapat yang kedua, si mukallaf mengetahui yang mana yang tertain tersebut. Sebenarnya yang tertain adalah yang dia kerjakan. Itulah yang tertain. Biar dengan bahwa mengetahui oleh Allah Ta'ala, oleh Allah minhu daripadanya mukallaf, akan bahwa sungguh mukallaf itu tidak memilih ia akan selainnya yang terkait. Allah mengetahui bahwa si mukallaf akan memilih si B, memilih perkara B. Maka yang wajib kepada si mukallaf adalah perkara B. Sama dengan yang pertama mengatakan ahadu asya tersebut hanya tertain di si Allah, tidak tertain di si mukallaf. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan ahadu asya tersebut tertain di sisi Allah, juga tertain di sisi mukallaf. Akan tetapi ahadu asya tersebut tertain di sisi Allah sebelum mubasyarah dengan perbuatan mukallaf, sedangkan mukallaf mengetahui yang tertain sesudah mubasyarah dengan ahadi asya. Wa in yang talafa sekalipun berbeda-beda ianya wajib, sekalipun berbeda-beda ianya yang tertain, sekalipun berbeda-beda yang tertain bi ikhtiyaril mukallafin, dengan beda bi ikhtiyaril mukallifina, dengan pilihan mukallaf, dengan pilihan segala mukallaf. Mukallaf A memilih B, sama dengan yang tertain tersebut adalah B. Si mukallaf B memilih A, sama dengan kepada si mukallaf B yang tertain adalah A. Mukallaf yang ketiga memilih Z, sama dengan Z tersebut adalah yang tertain kepada mukallaf yang ketiga. Oke. Yaitu berpijak di atas pendapat ki yang kedua. Ki yang kedua. Wakilah dan dikatakan orang yujibu kullah, mewajibkan ia yang amarkan kullah, semua wajibkan. Semua mewajibkan. Amar tersebut mewajibkan seluruh asya. Asya A wajib, asya B wajib, asya C wajib, asya D juga wajib. Itu adalah ki yang ketiga. Fayusabu bi fi'liha thawabu wajibat, maka diberi pahalakan dengan mengerjakannya asya segala asya, thawabu wajibat, akan pahala wajib. Sama dengan dia baru mendapatkan pahala wajib ketika dia mengerjakan seluruh asya tersebut.
Baru mendapatkan pahala wajib ketika dia mengerjakan seluruh asya tersebut. Wa yu'aqabu bi tarkiha iqabu tarkil wajibat, dan diikabkan dengan tinggalnya segala asya akan ikab tinggal wajib. Itulah pendapat yang ketiga. Wa yasqutu kullul wajibu biwahidin minha, dan gugurlah tiap-tiap yang wajib dengan yang satu minha daripada yang asya. Yang wajib semua, tapi salah satu daripada asya tersebut dapat menggugurkan wajib. Boleh? Li'anal amra, karena amar ta'allaqa itu ta'alluq ia dengan tiap-tiap minha daripada yang asya. Karena amar tersebut ta'alluq kepada A, ta'alluq kepada B, ta'alluq kepada C, juga ta'alluq kepada D. Karena amar itu ta'alluq ia dengan tiap-tiap minha daripadanya asya bi khususihi, dengan khususnya tiap-tiap. Semua ta'alluq. Amar ta'alluq kepada A. Amar ta'alluq kepada semua. Ta'alluq kepada semua. Bi khususihi. Amar ta'alluq kepada A. Amar ta'alluq kepada B. Amar ta'alluq kepada C. Amar ta'alluq kepada D. Itu tidak dipungkiri ya. Ya kan? Amar ta'alluq kepada semua. Ala wajah iktifa, di atas wajah jalan memada biwahidin dengan yang satu minha daripada yang asya. Amar ta'alluq kepada seluruh asya. Di atas wajah memada dengan satu minha daripada asya. Jika dia mengerjakan salah satu daripada asya, maka gugurlah wajib. Jelas? Kulna, kami berkata, in zulima zalika, jika diterimakan akan demikian. Demikian yaitu alasan yang mengatakan al-amru ta'allaka bi kullin minha bi khususihi ala wajhil iktifa. Jika diterimakan akan demikian, jika kita menerima bahwa amal pada wajib mukhayyar adalah ta'alluq kepada seluruh asya. Itulah maknanya. Wa in sulima zalika. Kulna, kita berkata, jika diterima akan demikian, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa amar ta'alluq kepada seluruh asya. La yalzamu, tidak lazim, minhu daripada yang demikian, oleh wajib tiap-tiap yang terjadi alaihi di atasnya wajib tiap-tiap, oleh demikian pahala wajib. Maknanya, walaupun kita mengatakan bahwa amal tersebut ta'alluq kepada seluruh asya, tidak lazim kepada wajib seluruh asya. Boleh? Amar ta'alluq kepada seluruh asya, tidak lazim kepada wajib seluruh asya. Boleh? Amar ta'alluq kepada seluruh asya, tidak lazim kepada wajib seluruh asya. Karena terkadang amar ta'alluq kepada seluruh asya, maka yang wajib adalah salah satu daripada asya, yaitu badali. Amar tetap ta'alluq kepada seluruh asya, tapi tidak wajib seluruh asya. Mengapa? Karena wajib tersebut adalah wajib badali. Contoh yang lain, fardu kifayah. Apakah amar ta'alluq kepada seluruh penduduk? Ta'alluq. Ta'alluq kepada seluruh penduduk. Tapi apakah wajib kepada seluruh penduduk? Tidak. Tadi itulah yang dijawab. Walaupun kita mengatakan bahwa amar ta'alluq kepada seluruh asya, maka dia tidak lazim kepada wajib seluruh asya. Amar memang ta'alluq kepada seluruh asya, tapi seluruh asya belum dua wajib. Al-murad, tapi yang terjadi alaihi jadahnya wajib tiap-tiap, oleh demikian pahala. Jadi ketika mengerjakan mandum, barulah hasil pahala wajib. Hana lazim kenal. Maka karena terkadang mengerjakan salah satu daripada asya sudah dapat menghasilkan pahala wajib, tidak mesti mengerjakan seluruh asya tersebut baru dapat menghasilkan pahala wajib. Ditolak argumen tersebut.
Wa qaulul akhir wasani, dan bermula kaul yang akhir dan kaul yang kedua. Kaul akhir, kaul yang ketiga. Itu yang mengatakan yujibu kullah. Wa qaulus sani, dan kaul yang kedua lil Mu'tazilah, itu sebut bagi Mu'tazilah. Kaul yang kedua yaitu kaul yang kedua. Yang kedua anda yujibuhu muayyanan indahu. Yang kaul yang kedua yujibu zalika atau yujibu muayyanan. Ya. 4. Kaul yang pertama yujibuhu mubhaman. Kaul yang kedua yujibuhu muayyanan. Kaul yang ketiga yujibuhu kadzalika. Kaul yang keempat yang akhir yujibu kullah. Wa qaulul akhir, dan bermula pendapat akhir. Wasani, dan pendapat yang kedua lil Mu'tazilah, itu sabit bagi Mu'tazilah. Jadi pendapat kedua dan pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir adalah pendapat Mu'tazilah. Fahum, maka bermula mereka itu muttafiquna, itu sepakat oleh mereka itu di atas nafi ijab wahidin mubhaman. Di atas menafikan wajib yang satu yang mubham. Mereka menafikan tidak ada wajib salah satu yang mubham. Apa? Benar? Minha. Hah? Minha. Pak minha. Wahidin minha. Wahidin Minha. mubhaman. Ka wa fi'a wajib minhum. Dalam sebagian jadikan minhum mubhaman dulu. Mubhaman. Fahum, maka bermula mereka itu Mu'tazilah muttafiquna, itu sepakat oleh mereka itu di atas nafi ijab wahidin mubham. Mereka menafikan mewajibkan salah satu yang mubham. Boleh? Mereka mewajibkan salah satu yang mubham. Kana fihim, seperti nafi mereka itu akan tahrimnya salah satu yang mubham. Mereka juga menafikan tahrim salah satu yang mubham. Kama saya jiu, sebagaimana barang yang selagi akan datangnya barang, yaitu bahwa masalah yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana. Lima, mengapa mereka sampai menafikan ijab wahidin mubhaman dan tahrim wahidin mubhaman? Lima, kalau karena barang yang berkata oleh mereka itu min annal ijabah syai', daripada bahwa mewajibkan sesuatu atau mengharamkannya sesuatu. Lima, karena barang fitarkihi, pada tinggalnya sesuatu, atau fi'lihi, mengerjakannya sesuatu, itu sabit daripada mafsadah allati, yang diperdapat akalnya mafsadah oleh akal. Mereka mengatakan bahwa mewajibkan sesuatu atau mentahrimkan sesuatu ketika dikerjakan sesuatu yang diwajibkan, dan ketika meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, atau mengerjakan sesuatu yang ditahrimkan, menghasilkan mafsadah yang dapat diidrak oleh akal. Jadi lima fitarkihi itu adalah kembali kepada ijabah syai'i. Wa fi'lihi adalah kembali kepada tahrimi. Qalu min anna ijabah syai'i, mewajibkan sesuatu. Lima, karena barang pada meninggalkan sesuatu yang diijabkan menghasilkan mafsadah yang dapat diidrak oleh akal. Min anna tahrimahu, daripada bahwa mengharamkannya suatu,
karena barang pada mengerjakannya suatu yang ditahrimkan menghasilkan mafsadah yang dapat diidrak oleh akal. Jadi mereka menetapkan suatu hukum haram dan halal adalah hasil idrak akal. Apabila akal dapat mengidrak bahwa pada sesuatu menghasilkan mafsadah, maka suatu tersebut adalah wajib untuk. Atau akal mengidrak bahwa suatu tersebut akal mengidrak pada suatu menghasilkan maslahah. Atau akal mengidrak pada suatu menghasilkan mafsadah. Mengapa wajib? Karena akal mengidrak terdapatnya maslahah pada mengerjakannya dan terdapat mafsadah pada meninggalkannya. Mengapa haram? Karena akal mengidrak terdapat mafsadah pada meninggalkannya, terdapat mafsadah pada mengerjakannya dan maslahah pada meninggalkannya. 5 kali karena barang yang berkata oleh mereka itu daripada bahwa sungguh mengijabkan suatu atau mentahrimkan suatu. 5 karena barang pada tinggalnya suatu yang diwajibkan atau mengerjakan suatu yang ditahrimkan itu sabit daripada mafsadah allati yang diperdapat akannya mafsadah oleh akal. Wa inama sama dengan untuk sebut tahrim karena diidrak mafsadah oleh akal. Sebut tahrim adalah karena diidrak mafsadah oleh akal. Apakah mafsadah ketika mengerjakannya atau mafsadah ketika meninggalkannya dan hanya saja mengidrak ianya akal akannya mafsadah fil muayyani pada yang tertain. Akal tidak mampu mengidrak apakah terdapat mafsadah atau tidak pada suatu yang mubham. Karena mereka berpijak bahwa hukum itu adalah diidrak oleh akal, maka suatu yang mubham tidak dapat dijangkau oleh akal. Maka akal tidak dapat menjangkau suatu yang mubham. Yang benar alasan Mu'tazilah. Bainama yadrikuha hanya saja mengidrak ianya akal akannya mafsadah fil muayyani pada yang tertain. Asalis bermula yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bukan Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah. Yusama dinamakan akannya salis akan qaulu tarajum. Qaulu tarajum, saling menisbahkan. Lianna kullan karena dia minal Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Karena tiap-tiap daripada Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu menisbah ianya tiap-tiap akannya kaul yang ketiga ilal akhar kepada akhar dan sepakat oleh dua kelompok ala butlanihi di atas batalnya kaul yang ketiga. Pendapat Asy'ariyah mereka itu bukan kaul kami, itu adalah kaul Mu'tazilah. Adalah okey nah bang. Ayo betul. Boleh. Ayo Mu'tazilah ada Asy'ariyah bang mohonan. Rawadona ayo bawa okey nah. Jadi Asy'ariyah menisbahkan kaul tersebut kepada Mu'tazilah, angri mang bae war lu waro-waro kan. Heuna. Fatafaka maka sepakat oleh dua kelompok dan itu batalnya kaul yang ketiga. Asy'ariyah bukannya ada Mu'tazilah bukannya ada Asy'ariyah. Nah pertanyaan mana? Coba, nào đây. Ở đây. Cả. Hai, cả. Ở đây. Ở đây Riyazi. Riyazi ở đây. Riyazi ở đây. Ở đây. Bukan lah aku bro Riyazi. Wow. Jadi awal negeri. Ma? Baru libur. Mama ka awak ako. Pakai. Đi belum đi. Belum sih. Mana? Ada tahu. Mana urip? Tahu kan dia main. Hah? Dah nak làm kan?
Hati bilang oh Azizi. Em mày làm không? Thôi em ấy. Hả? Phụ xoài. Striker đó. K. Hmm? Hah? Adik? Ketika dia nasi dia jangan lama bila makan akan sekarangnya dia ikut lagi sudah wajib. Kadang hari ini kan hari Syari ya. Hari Syari yang dibahas ini kan hari yang sebut sudah wajib. Harum syar'i dan bahasa syar'i teman-teman kan takdir surah haji sudah wajib sudah yang pertama datang dalil untuk mengharamkan kebenaran datang dalil untuk mengharamkan kemudian datang dalil untuk mewajibkan kemudian dinasahkan kewajiban wajib tersebut maka kekallah urusan lagi awal umrah yaitu haram benar kedua ganasa ya dua ganasa dua ganasa benar lah takdir surah K apa deh walal ausah dan di atas ausah yang mengatakan bahwa amal tersebut mewajibkan salah satu yang mubham. Benar. In fa'alaha jika memperbuat yang seorang akannya asya kullaha tiap-tiapnya asya. Fal mukhtar niscaya maka bermula pendapat mukhtar annahu bahwa sungguhnya pekerjaan in fa'alaha jika memperbuat yang seorang akannya asya murattabatan secara tertib berurutan. Yang pertama dia mengerjakan A, yang kedua mengerjakan B, yang ketiga mengerjakan C, yang keempat mengerjakan D. Fal wajib niscaya maka bermula wajib artinya al musabu alaihi sawabal wajib alladzi huwa ka sawabi sab'ina mandubat artinya alladzi yang diberi pahalakan alaihi di atasnya alladzi akan sebagai sawab wajib alladzi yang bermula dia yang wajib itu sabit seperti pahala 70 mandub. Awalnya itu awal-awalnya asya. Jika dia mengerjakan asya tersebut secara berurutan maka yang wajib adalah awal-awal daripada asya tersebut. Maknanya dia mendapatkan pahala wajib untuk yang pertama. Awal perkara. Wa in tafawatat sekalipun tafawud lebih kurang ianya asya A lebih besar pahalanya daripada asya B. Asya A lebih besar pahalanya daripada asya B. Asya B lebih besar pahalanya daripada asya C. Dia mengerjakan awal kali adalah asya C sama dengan dia mendapatkan pahala wajib asya C. Boleh? Jelas? Jelas? Wa in tafawata sekalipun tafawut ianya asya nisbah pahala li taat di karena tertunai wajib bihi dengannya awal-awal min haitsu daripada sekira-kira bahwa sungguhnya amat itu mubham. Jadi dia tertunai pahala wajib karena dia tertunai wajib dengan yang pertama. Daripada sekira-kira bahwa sungguh amat mubham. Amat mubham dia mengerjakan yang pertama maka dia mendapatkan maka yang pertama tersebut akan memada wajib.
Wa in tafawata sekalipun tafawut ianya asya karena tertunai wajib bihi dengannya awal daripada sekira-kira bahawa sungguhnya amal itu mubah. Au fa'alaha kullaha atau memperbuat yang seorang akan tiap-tiapnya asya ma'an secara bersamaan. Dia mengerjakan seluruh asya secara bersamaan. Fa'alaha niscaya maka bermula wajib itu setinggi-tingginya asya sawaban nisbah pahala wajib. Maka dia mendapatkan pahala yang paling besar di antara wajib-wajib tersebut. Seperti kafarah yamin. Maka pahala yang paling besar adalah i'taq. Pahala yang pertama yang paling besar adalah i'taq. Maka dia mendapatkan pahala i'taq. Afalah kullaha ada memperbuat yang seorang akannya asya kullaha tiap-tiapnya asya ma'an secara bersamaan niscaya maka itu setinggi-tingginya asya nisbah pahala wajib. Li'anahu karena sesungguhnya pekerjaan jikalau dibatasi ianya seorang alaihi di atasnya a'la di atas yang paling tinggi pahala. Usiba niscaya diberi pahalakan alaihi di atasnya a'la min haitsu daripada sekira-kira bahawa sungguhnya amal itu mubham. Kemudian niscaya diberikan alaihi di atasnya seorang daripada sekira-kira bahawa sungguhnya amal itu mubham akan sawab wajib yang akmal. Kedih. Nah tanya. Akan sawab wajib yang akmal. Akan sawab wajib yang akmal. Nah, min haitsu memang ada juga ya min haitsu innahu mubham sakitun fi min a wajib. Nuskhah a dan nuskhah jim hana yang min haitsu innahu mubham. Ana ya. Bagian nah. Fadhammu ghairihi maka bermula mencampurkan menggabungkan selainnya a'la ilahi kepadanya a'la la yang kusuhu tidak menggugurkan ianya mencampurkan akannya a'la daripada demikian sawab akmal. Jadi menggabungkan perkara-perkara yang lain tidak akan menggugurkan pahala yang akmal yang sempurna. Itulah alasannya mengapa dia mendapatkan pahala yang a'la. Oke, jelas? Sah? Wa in tarakaha dan jika meninggalkan yang seorang agannya asya kullaha tiap-tiapnya asya uqiba niscaya disiksakan bi adnaha dengan serendah-rendahnya asya. Jika dia mengerjakan seluruh asya secara bersamaan maka dia mendapatkan pahala yang paling besar. Jika dia meninggalkan asya karena perlele bersamaan ya mandum ya. Jika dia meninggalkan seluruh asya niscaya disiksakan bi annaha iqaban nisbah iqab in uqiba jika diiqabkan. Itu berpijak di atas pendapat Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iqab tersebut di bawah masyiah. Maknanya Allah boleh mengiqabkan, Allah boleh memaafkan. In uqiba jika diiqabkan. Lianahu karena sesungguhnya pekerjaan jikalau memperbuat yang seorang akannya adana, dia mengerjakan adana. Seandainya dia mengerjakan adana fakat min haitsu daripada sekira-kira sesungguhnya amal itu mubham lam yu'aqab niscaya tidak disiksakan agannya. Seandainya dia membatasi hanya mengerjakan yang paling adna maka dia tidak akan diiqabkan. Maka seandainya dia tidak mengerjakan seluruhnya maka jika diiqab maka dia akan diiqab dengan yang adna. Oke. Jelas? Fa'in tasawat dan jikalau setaralah asya, setara nisbah pahalanya setara di antara asya-asya tersebut. Wa fa'alat ma'an atau mengerjakan ia secara bersamaan. Pahalanya setara, dia mengerjakan secara bersamaan. Anda perleli murad tiwatan karena yang murad tabat yang jelas yang awal, yang wajib adalah yang awal. Fa in dasawat dan jika setara ianya asya wa fa'alat dan mengerjakan ianya dan dikerjakan ianya diperbuatkan akannya asya ma'an secara bersamaan au turikat atau ditinggalkan akan asya semuanya fasawabul wajib niscaya maka bermula sawab wajib dan iqab ala wahidin minha di atas wahidin minha. Jelas?
Jelas? Wakilah dan dikatakan al-wajib bermula wajib fima pada barang idza tasawat apabila sama secara, apabila tafawut ianya asya a'laha itu setinggi-tingginya asya sawaban nisbah pahala. Ada yang mengatakan jika perkara yang jika seseorang mengerjakan jika terdapat jika asya tersebut adalah tafawat, maka yang wajib adalah a'laha. Yang wajib adalah a'laha. Tafawat. Namanya pubut yang adna. Sabah tu pubut. Mana? Wakila al-wajib fima idza tafawat a'laha sawaban. Itu konteksnya apakah dia mengerjakan semuanya atau mengerjakan salah satu. Gimana? Wakila al-wajib fima tafawat a'laha thawaban wa fima idza tasawat ahaduha uqwa wa in fa'alaha murattabatan fihima 5 marra fa in turikat fa hukmu muwafiq lil mukhtar. Sama dengan dapat dipahami wa in fa'alat murattabatan fihima 5 marra dapat dipahami wakila al wajib fima tafawatat a'laha adalah fu'ilat ma'an. Oke. Jelas tak? Jelas? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah wakila al wajib fima tafawatat. Ini jelas. Ya, terdapat 4 asya. Yang 4 asya tersebut adalah tafawut dari segi pahala. Oke? Tafawut dari segi pahala. A'laha setinggi-tingginya asya nisbah pahala. Maka yang diberi pahala wajib kepada orang tersebut adalah setinggi-tinggi asya. Konteksnya apakah dia mengerjakan salah satu daripada asya atau dia mengerjakan semuanya? Jawab, konteks tersebut adalah mengerjakan semuanya. Mengerjakan semuanya. Apakah dia kerjakan secara ma'an atau dia kerjakan secara murattiban? Wakilah dan dikatakan orang al-wajib bermula wajib fima pada barang idza tafawatat apabila tafawut ianya asya a'laha itu setinggi-tingginya asya sawaban nisbah sawab. Jelas? Terdapat perkara yang tafawut. Ada yang lebih besar pahalanya, ada yang lebih kurang. Maka yang menjadi wajib artinya diberi pahala wajib adalah pahala perkara yang besar. Sama dengan konteksnya adalah dia mengerjakan seluruh asya. Makanya pertanyaan konteks tersebut, apakah matan tersebut berbicara kepada orang mengerjakan salah satu asya? Dia mengerjakan ya adna, tapi dia mendapatkan pahala yang a'la. Kemudian, tapi konteks tersebut, matan tersebut berbicara kepada orang yang mengerjakan seluruh asya. Yang menjadi penjelasan. Wa bima dan pada barang idza tasawat dan pada barang apabila tasawat sama ya barang ahadua itu salah satunya asya. Wa in fu'ilat sekalipun dikerjakan akannya asya murattabatan secara bertertib fihima pada keduanya 5 marra karena barang yang telah lalu ya barang fihima yaitu fi surah tafawut atau tasawi. Fihima yaitu surah tafawut atau surah tasawi. Sama dengan jika seorang mengerjakan secara tertib
asya-asya yang tasawat, atau mengerjakan secara bertertib perkara-perkara yang tafawatan, maka pahala wajib yang diberikan kepada orang tersebut adalah yang paling tinggi, walaupun dia mengerjakan yang pertama adalah yang paling rendah. Jelas? 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 Beda dengan pendapat yang mukhtar. Karena pendapat mukhtar mengatakan apabila perkaranya adalah tafawatan, maka yang wajib adalah yang pertama dia kerjakan, bukan yang paling a'la. Apabila dia mengerjakan yang paling a'la, sama dengan dia diberikan pahala a'la. Apabila dia mengerjakan yang pertama kali adalah perkara yang adna, maka dia diberi pahala adna. Di atas pendapat mukhtar, jika dia mengerjakan secara muratibatan. Kana, kah. Lima marrah karena barang yang telah lalu ya barang. Karena barang yang telah lalu ya barang. Ta'lil sama seperti ta'lil pendapat mukhtar, yaitu innahu law yaktasara alaihi la usiba alaihi sawabu wajib akmal. Karena mengapa dia diberikan pahala yang akmal? Mengapa dia diberikan pahala wajib yang paling tinggi? Padahal dia mengerjakan perkara yang paling rendah untuk pertama kali. Mana pertanyaan? Seandainya seorang mengerjakan perkara pertama kali adalah perkara yang adna dan diakhiri dengan pahala dengan perkara yang a'la, di atas pendapat kita tersebut maka dia diberikan pahala wajib yang a'la walaupun dikerjakan pada akhir kali. Mengapa? Karena seandainya dia hanya mengerjakan perkara yang a'la saja, maka dia akan diberikan pahala yang a'la. Ketika dia menggabungkan perkara-perkara yang adna dan perkara yang pertengahan, itu tidak akan menghilangkan perkara yang a'la. Itulah alasannya. Wa in durika, dan jikalau ditinggalkan akan asya, fa hukmuhu niscaya bermula hukumnya pendapat itu sesuai bagi pendapat mukhtar. Jadi pada konteks meninggalkan asya, hukum yang dikeluarkan oleh pendapat ini itu sesuai bagi pendapat mukhtar, yaitu diikapkan dengan ikap yang paling rendah. Wa yusabu sawabul mandub, dan diberi pahala akan sawab mandub. Sawab mandub fi kulli qaulin, pada tiap-tiap kaul, yaitu pendapat mukhtar dan muqabil mukhtar. Pendapat mukhtar dan muqabil mukhtar. Ala ghairi ma dzukira, di atas selain barang yang disebutkan akannya barang li sawabil wajib, bagi sawab wajib. Ma dzukira li sawabil wajib adalah, ada yang mengatakan pahala yang wajib adalah awal, ada yang mengatakan pahala wajibnya adalah a'la, ada yang mengatakan pahala wajibnya adalah ahad, salah satu. Boleh? Di atas pendapat mukhtar, jika perkaranya adalah tafawatan dan dia mengerjakan adalah secara muratiban, maka yang wajib adalah yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat mendapatkan pahala sunat. Boleh? Jelas? Di atas pendapat mukhtar, perkaranya adalah tafawatan. Dia mengerjakan secara ma'an, maka yang wajib adalah a'laha,
Oke. Sedangkan selain a'laha maka dia akan mendapat pahala sunan. Oke. Perkara yang tasawat, dia mengerjakan semuanya, maka salah satunya yang menjadi wajib sedangkan yang lainnya adalah mendapat pahala sunat. Itu adalah clear, tuntas tentang pendapat mukhtar. Masuk kepada pendapat mukabil mukhtar. Perkara yang tasawat, dia mengerjakan semuanya. Apakah dia mengerjakan secara ma'an ataukah dia mengerjakan secara murattiban? Maka diberi pahala wajib adalah perkara yang paling a'la. Selain perkara paling a'la, maka dia mendapatkan pahala sunat. Matang di atas pendapat mukabil mukhtar, jika perkara tersebut adalah perkara yang tasawat, maka dia akan diberi pahala wajib salah satu daripada asya, dan selain daripada salah satu akan diberi pahala sunat. Kah? Kopi ya? Kah? Elah kah? Kah? Ya, una. Hai, kah? Pakai melamun azizi? Mana? Wa dzikru hukmil tasawi fil murattabati ma'a tarjih fil baqiyati min ziyadati al muqtadiyati min haitsu tarjih li ibdali qawlihi fil murattabati a'laha bi qawlihi awwaluha. Dan bermula menyebut hukum tasawi, fil murattabati pada yang bertertib. Menyebutkan hukum tasawi pada yang bertertib. Imam Zakaria menyebutkan hukum tasawi pada murattibah, pada yang bertertib, mengatakan in fa'alaha murattibatan fal wajib awwaluha aw ma'an fa'alaha. Tasawi, bapak tasawi, hukum tasawi. Bermula sebut hukum tasawi fil murattabati pada yang mentertib, menyebutkan hukum tasawi pada yang mentertib. Ai zamanan li'annahu innama zakarahu fi zamani qawlihi awwaluha, awal-awalnya. Jadi menyebutkan hukum tasawi dalam matan adalah menyebutkan hukum tasawi secara zamanan, tidak secara zahir. Karena dalam matan tidak menyebutkan secara zahir hukum tasawi, hanya mengatakan awaluha in fa'alatha fal mukhtar in fa'alaha murattabatan secara mutertib. Mutertib tersebut boleh jadi perkara yang tasawi, boleh jadi perkara yang tafawud. Jika memperbuat ia akannya asya murattibatan secara mutertib, masuk perkara yang tasawi. Tengok dah ulang, Pak. Wa dzikru hukmi tasawi.